Tapi kan gini ya, sebenarnya kalau misalnya, kita berguru sama para pendahulu kita yang Mmm, sudah sebelumnya menikah, seringkali sebenarnya permasalahan atau konflik tuh muncul dari hal-hal sepele, ya nggak sih? iya bener banget tau, kayak kemarin misalnya aku ngobrol nih sama beberapa temen gitu ya, atau misalnya lagi sharing-sharing nih terkait pernikahan. Biasanya sih pengantin baru yang Mhm mhm. kaget-kaget nih. Terus ada juga nih kayak kebiasaan-kebiasaan sepele gitu yang mereka baru tahu, terus itu yang jadi sumber berantemnya gitu. Kadang, "Ih kok gini ya? Ih kok gitu ya?" Gitu. Dan biasanya setiap pasangan tuh ngerasa sebenarnya itu tuh wajar-wajar aja, Mhm, fine-fine aja gitu kayak, "Yaelah gue juga biasa kayak gini setiap harinya," gitu. Tapi mhm. ketika di pernikahan ternyata itu dipermasalahkan sama pasangan. Nah, di episode yang ketiga ini kita Yap. bakalan bahas tentang itu, tentang habit-habit yang sebenarnya, eee, aku sebagai calon pengantin pria itu tuh wajar banget, tapi ternyata ketika dibenturkan dengan si calon pengantin, wanitanya tuh, itu gak bisa ditolerir gitu. Ganggu banget nih gitu ya. Dan kita akan coba paparkan semuanya di podcast kali ini, tetap di podcast calon manten bareng Vali dan juga Ratu. Kalau yang aku pahami ya, sebenarnya kan yang namanya habit itu tuh sudah dibawa dari semenjak bukan dibawa, dibentuk dari semenjak kita kecil sebenarnya. Jadi ada perilaku yang menetap gitu ya, yang Betul kita gitu. lakuin nih tiap harinya Iya, kita gitu. ketemu misalnya ya ya orang tua kita beda lah ya gitu kan, Mhm, budaya kita beda lah ya gitu, terus, eee, ya secara ekonomi, ya secara latar belakang keluarga dan lain-lain tuh beda sehingga habit itu tuh, eee, wajar banget beda gitu. mhm. Cuman, karena yang memang jadi udah habit, ketika tidak sesuai dengan habit-nya, bete ya nggak sih? Iya betul, kadang ngerasa, "Kok?" gitu, jadi ada pertanyaan ya sama apa yang kita lihat gitu atau kita rasain. Karena nggak biasa gitu Iya kan, iya karena, betul. "Ini kenapa nih? Ini tuh harusnya dari A tuh ke B," gitu kan. Kok ini dari A tuh langsung ke, J, langsung ke H gitu, nggak bisa, Heeh. ini harus ke B dulu gitu kan. Kayak siapa ya, Bang, ya? Ya anda. Dan, eee, ya tadi, seperti Heeh, yang tadi, di bahasan pembuka, si mhm, habit ini tuh seringkali memang jadi konflik yang kalau dipikirin lagi remeh, tapi mhm, cukup cukup terganggu karena ya tadi, "Nggak gini loh, nggak gitu loh mhm, Bro," gitu kan. mhm, mhm. Dan kita akan coba sepakati seperti biasa gitu kan di, sesi pranikah ini gitu Iya, kan. Apa sebenarnya habit yang, eee, mungkin banget itu muncul konflik dan gimana caranya kita buat mengkompromikan itu gitu. mhm, Karena, eee, mungkin deh buat pendengar juga kalau misalnya yang lagi pacaran dan menuju menikah atau bahkan misalnya yang baru pengantin baru atau apa, habit-habit, dari pasangan tuh sebenarnya udah mulai ada muncul sih kayaknya gitu ya. mhm, Udah mulai ada, "Oh gini ya, oh, oke deh," gitu. Bahkan udah mhm, mulai, "Oh kok gini ya?" Masih pacaran nih, masih mhm. masih belum pernikahan yang serumah seranjang gitu kan, semakin ketahuan, borok-boroknya gitu Iya, kan, yang ternyata konflik sama kepribadian atau sorry, kebiasaannya kita gitu kan. mhm. Dari pacaran tuh udah ada gitu dan kita juga sudah mulai menyepakati itu sebenarnya. Ya sudah mulai terlihat gitu ya. Betul, apa yang, eee, terganggu di dirimu terhadap diriku atas habit-habit yang sebenarnya sering kali muncul. Coba paparkan di sini biar kita beradu argumen gitu. Beradu argumen ya. Coba dari kamu dulu deh. Nah, loh kan. Nah, ini adalah satu kebiasaan yang mungkin Aduh aduh, tidak enak karena harus aku yang mulai. Ini ada hal-hal simpel sih, ada hal-hal simpel yang, eee, cukup jadi bukan ya prinsip kali ya, karena mungkin mmm, kebiasaan ketika memang sudah, terus-terusan terbentuk lama-lama tuh jadi prinsip, lama-lama tuh jadi kayak, ya udah pakemnya emang kayak gitu, gitu. Dan ternyata selama saling mengenyal selama saling mengenal, itu tuh mulai ada kelihatan dan kayaknya ada sih, pasangan-pasangan lain juga yang merasakan hal yang sama. Dan aku sebenarnya pernah pernah nyampein ini dan kita sempat membahas itu dengan mhm. berbagai pembelaanmu. Kebiasaan tentang ini ya,
Pengaretan ya. Aduh, iya Eh sih betul. Iya, aku dengan ya kebiasaan di rumah lah ya gitu. Jadi Hmm. ketika misalnya ngejalanin misalnya ada kegiatan nih di hari Minggu gitu kan, terus akhirnya mengharuskan aku buat nge-breakdown banyak hal. Nge-breakdown banyak hal yang, oh kalau mau ngelakuin itu tuh harus ini dulu, ini dulu, ini dulu, ini dulu gitu. Oh kalau misalnya harus ngerjain itu tuh kayaknya nggak cukup deh dengan waktu sekian jam, sekian menit gitu, nggak bisa gitu. Akhirnya harus dipecah atau enggak harus disiapin sehari sebelumnya lah minimal. Contoh misalnya besok harus berangkat jam 8 pagi, ternyata harus ada yang disiapin tuh ini ya, dan eh ya udah sebelumnya disiapin. Nah, saudari Ratu ini seringkali memang tidak melakukan itu ya Ya. gitu. Ya udah pagi-paginya aja, ya udah eh, dan tidak terbiasa melihat jam kali ya. Jadi Hmm. ya udah seakan-akan santai, tapi ketika ini tuh jam berapa sih? Ya udah jam segini kali. Wah, udah langsung heboh, langsung gitu kan, dan itu yang Atau kadang gini, ngelihat jam sih, bentar deh setengah jam lagi. Bentar deh 15 menit lagi gitu. Nah, udah i- mepet baru deh. iya betul. Itu dia yang seringkali mengganggu gitu. Cuman eh di awal-awal sih menyebelin ya. Hmm. Karena memang ini nggak bisa gini nih, aku nggak biasa nih kayak gini gitu kan. Karena yang jadinya ya panik juga tuh, jadinya perjalanan harus cepet-cepet. eh Terus aku juga kan nggak terbiasa ini ya, nggak terbiasa ngaret ya, janjian jam 8 ya, jam sebisa mungkin jam 8 gitu, Hmm. lebih cepat lebih baik. eh Pertama karena nggak suka nunggu, Hmm. akhirnya nggak mau orang nunggu kan, sebenarnya lebih ke sana gitu reasonnya. Tapi ibu yang satu ini ternyata enggak. Tapi lama kelamaan mikir juga sih, mikir dengan poin yang tadi di awal aku sempat sampein kan, kalau yang namanya habit tuh dibentuk sejak lama dan nggak bisa serta-merta langsung dirubah begitu saja gitu ya. Hmm. Terlepas itu kebiasaan baik ataupun kebiasaan buruk gitu. Hmm. Kalau masalah waktu ya syukur-syukur bisa dirubah jadi lebih baik. Tapi misalnya ada juga kebiasaan, eh sebenarnya kebiasaan tuh nggak baik nggak buruk lah gitu ya. Ya udah biasa aja. Tapi karena pasangan nggak pernah melakukan itu, kadang jadi tetap ngeganggu juga gitu. Hmm. Nah aku sempat mikir kayak ya udahlah gitu. Dia dia ya udah gitu, cuman aku tetap tetap kebiasaan aku aja gitu, gimana caranya buat mempercepat itu gitu, dengan eh yang ngingetin lah apalah gitu ya, buat mempercepat prosesnya. Clear tuh. Tapi yang jadi nyebelin lagi adalah ketika eh ibu ini mepet di acaranya sendiri. Terus cranky sendiri ya. Terus cranky sendiri gitu kan. Terus yang ya misalnya ada ya nikahan temen deketnya gitu ya misalnya, yang notabene aku nggak terlalu yang gimana banget gitu. Dia yang mepetin, yang ini ya, yang berangkatnya juga ngepas banget, padahal aku udah standby aja gitu ya, dari awal tuh Ya. udah standby, ya dandannya lah ya apanya, terus dia ribet sendiri. Ini yang barangkali aku butuh Butuh lebih nafas dulu ya. nafas dulu untuk ini tuh acara lu, dan kenapa lu yang ribet sendiri, lu yang Maaf ngaret ya, sendiri. gitu. Hal kayak gitu kali ya, Iya, ngomongin iya. habit yang seringkali memang nggak sesuai nih gitu. Bahkan Mm. kalau untuk waktu kayaknya udah lebih ke prinsip kali ya, udah level yang mungkin nggak seremeh itu lagi. Nah, kamu sendiri gimana? Kalau aku sendiri yang uniknya dari kamu tuh kalau kita lagi di perjalanan gitu ya. Lagi di perjalanan nih gitu. Terus tiba-tiba cuacanya panas banget gitu ya, panas, macet dan segala macemnya. Itu tuh kadang nggak kekontrol gitu emosinya gitu. Kadang jadinya rudet sendiri gitu. Bahkan kalau dulu waktu awal-awal gitu ya, bingung nih harus ngeresponnya kayak gimana gitu. Kalau ikut marah, ternyata tambah marah juga gitu. Didiemin juga kadang bikin pikiran gitu kayak gimana ya, harus gimana ngeresponnya kayak gitu sih. Itu habit yang paling kerasa banget sih di kamu gitu. Aku tuh Kalau bukan emosian, cuman jadi emang kulitnya tuh nggak bisa karena sinar ultraviolet gitu kan.
kayak Tapi panas iya sih dikit. emang dasar sensitif ya. Kan bayang tuh kalau panas tuh langsung merah-merah, langsung Hmm. kayak ya alibinya itu gitu kan. Mm-mm. Tapi eh ada proses ya dimana ketika kebiasaan kita ternyata di counter nih Ya. atau ya konflik lah. Kita tuh ngerasain juga kan sebenarnya. Mm-mm, mm-mm, Duh, kebiasaan kita tuh sebenarnya bikin gak nyaman pasangan. mm-mm. Ada kan Iya, perasaan itu tuh. betul. Jadi kayak disadarin terus akhirnya kayak udah sadar nih ada muncul guilty feelingnya nih gitu. Betul, ada guilty-nya Mm-mm. gitu dan eh ketika misalnya memang ada cara yang lebih baik untuk membicarakannya Mm-mm. tanpa emosi, sebenarnya kayak ada ya mungkin dorongan si manusia juga gitu ya Ya. ketika lingkungannya juga dirasakan tidak nyaman sama tingkah laku yang kita lakukan, Mm-mm. mereka bakalan ngasih feedback gitu. Mm-mm. Dan itu sebenarnya terjadi dan terasa ya nggak sih? Iya, dan kita juga cukup sering untuk komunikasi ini tuh ya, maksudnya di waktu yang senggang kamu bilang ke aku gitu, terus aku juga enak kan Mhm. nerimanya. Akhirnya malah kita tuh kayak saling sharing aja gitu, kenapa sih akhirnya kebentuk nih pola kayak gini, terus saling ngobrol, saling ngomongin satu sama lain, dan akhirnya muncul nih ada perasaan, duh kayaknya aku pengen deh untuk memperbaiki diri, seenggaknya eh apa ya namanya, adalah usaha untuk memperbaiki si habit-habit yang tadi bikin gak nyaman pasangan lah atau apa gitu. Jadi ini sih kayak ngerubahnya tuh eh nggak minta gitu. Iya, Kebayang gak betul sih? betul. Kamu tuh jangan gini dong, kamu tuh kalau harusnya tuh kamu tuh tepat waktu, jangan di ngaret-ngaretin, nggak usah ribet itu, milih baju aja lama banget gitu kan, atau tiba-tiba minta pilih yang mana, udah dikasih pilihan ternyata lebih suka yang lain gitu kan. Iya. Tapi maksudnya yang nggak yang kamu tuh gini gini Iya, gini 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 betul. ya, tapi Dan gak memang enak kan ya nerimanya kalau gitu pun iya gitu. gitu nggak enak dan malah jadi yang ya udahlah gimana gua biasa juga Mm-mm. kayak gini gitu, nggak ada Mm-mm. yang ngeribetin atau apa gitu. eh Terlepas dari tadi ya misalnya tanpa kita ngobrol pun sebenarnya ada guilty ketika Iya, memang kita betul. sadar sama Mm-mm. pasangan tuh kita akan ada guilty itu. Wah, perilaku yang gue lakuin tuh nggak cocok nih misalnya sama pasangan gitu. Pasangan ngerasa nggak nyaman. Ketika nggak ngobrol pun ada perasaan itu. Apalagi kalau ngobrol, cuman Mm-mm. ngobrolnya pun ya itu ya, bukan menuntut, bukan Mm-mm. meminta karena eh ya aku pribadi juga megang bahwa habit itu tuh nggak serta merta mudah banget buat dirubah dengan cepat Mm-mm. kan gitu. Mm-mm. Tapi bisa malah dengan kayak gini tau gak sih, kayak kita Apa? ngobrol-ngobrol nyantai kayak gini, Iya. kamu suka sebel kalau aku Heeh. kebiasaan aku yang kayak gimana Iya, sih iya, gitu. iya, betul. Kita membahas itu tanpa ada tendensi emosi negatif di dalamnya gitu Mm-mm. kan. Dan mulainya dari diri kita dulu ya, kita minta feedback dia gitu. Ya Heeh. betul betul, kalaupun misalnya eh ya bisa dengan kayak tadi bikin bikin pertanyaan yang bisa terbuka gitu, nggak Mm-mm. maksud Mm-mm. ngapa-ngapain gitu kan, tapi bisa bisa memperbaiki tingkah laku kebiasaan yang sebenarnya nggak bisa jadi bikin gak nyaman pasangan Iya, gitu. kadang kan kita juga nggak sadar ya ada perilaku-perilaku yang akhirnya emang ternyata perilaku ini tuh ganggu ya gitu. Ya tadi karena ketidaktahuan kita akan habit yang sudah berjalan nih puluhan atau belasan tahun di kehidupan kita gitu. Betul. Nah, tapi kalau kita ngebahas ini sebenarnya ini udah jadi prinsip sih jatuhnya ya. Heeh. eh Ya tadi misalnya masalah kamu yang sulit dengan mengatur waktu, Ya. aku yang sulit dengan mengatur emosi gitu, walaupun sebenarnya itu fisik itu tuh nggak, bukan ini gitu emang. masih masih ini ya beralibi ya. Kan macet, siapa coba yang nggak emosi macet, yang nggak emosi apa panas gitu kan. Langsung deh di jidatnya ada garis tuh, kerung namanya. Belum lagi kalau banyak orang gitu Banyak kan, orang udah situasi deh. undangan, waduh. Nah, udah deh itu harus dipuk-puk aja kalau Apalagi kalau kalau di kalau udah undangannya musik dangdut yang pada joget-joget, wah udah langsung keluar langsung aja, pusing. kabur. Itu yang sebenarnya udah jadi prinsip yang karena kita itu benar-benar nggak nyaman itu, ya udah nggak nyaman Iya, iya. uring-uringan. Tapi ada kebiasaan yang remeh banget sih Iya, sebenarnya, iya, iya. remeh banget tapi mungkin banget untuk memunculkan konflik. Eh, Kalau yang sering kali ada di obrolan-obrolan
persuami istrian gitu ya, Mm-mm. yang kayak misal nyimpen anduk basah di kasur lah, Tuh. atau Mencet odol misalnya dari tengah apa dari ujung nih? iya dari tengah apa dari ujung gitu kan. Kalau aku kan digunting bawahnya. Atau misalnya kayak eh kebiasaan makan, Ya. kebiasaan ya tadi misalnya ya mandi apalah gitu. Hal-hal kayak gitu tuh kadang bikin bete gitu ya. Ya. Apalagi misalnya kejadiannya berulang dengan kondisi kita sudah menikah di rumah yang sama, di ranjang yang sama. eh Kebiasaan yang tadinya cuman sekali ini dilihat pasangan, ya oke lah sekali gitu ya. Mm-mm. Cuman di pasangannya yang satu lagi tuh karena kebiasaan kan, berarti yang namanya kebiasaan akan diulang gitu. Mm-mm. Nyimpen anduk di kasur, misalnya anduk basah nyimpen di kasur, itu akan terjadi lagi sebenarnya kan. Ya. Dan si cewek ya anggaplah tadi suaminya, ini si istrinya melihat itu lagi gitu ya. Ketika melihat berulang kali Setiap dengan hari. kesal yang sama, bukan tidak mungkin gitu kan, konflik itu juga akan muncul Ya, gitu. betul. Sesederhana itu sebenarnya. Atau ada nggak dari kamu yang ceritaan temenmu atau siapa gitu yang jadinya kayak gitu, bahkan jadi pada sebel sendiri itu mereka. Apa ya? Ya itu sih kayak pencet odol, naruh anduk gitu ya, atau misalnya naruh baju. Ya baju kotor tuh sembarangan aja padahal udah ada disediain tempat baju kotornya gitu ya. Atau misalnya ada juga yang kayak habis mandi tuh airnya dibiarin aja gitu, ngeyembeng atau apa padahal pengennya tuh kering gitu kamar mandinya. Ada tuh yang kayak gitu-gitu dan misal sekali udah dikasih tahu besoknya ngulang dan itu tuh bikin bikin konflik kecil di pengantin baru kan jadinya bikin gak nyaman ya yang kayak gitu-gitu tuh Dan ini loh gitu. sering kali yang kayak gitu tuh masalahnya tuh bukan tentang masalah tadi si odol itu gitu ya, Heeh. berantem tiba-tiba kamu tuh odol tuh harusnya tuh gini 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 gini. Ya ya biarin lah aku gimana, nggak gitu sih sebenarnya gitu. Sering Iya. kali ya udah gitu aja, lepas lepas lepas, tapi jadi unek-unek. Iya. Tapi dan unek-unek itu muncul lagi Eh, berulang berulang berulang. Dan ketika misalnya nanti ada konflik yang memang lebih lebih besar. serius, konflik yang memang lebih ke prinsipal, hal-hal itu tuh kan sebenarnya membumbui, ya nggak Oke, sih? betul. Jadi kayak pola komunikasi sejak kecil, masalah kecil aja belum kebangun gitu ya. Dan itu tuh mupuk Eh, si eh hal besar tuh akhirnya jadi ditambah-tambahin sama hal-hal yang kecil itu tadi gitu. Jadinya oh, semakin oke. semakin apa ya, kalau bahasa Prancisnya tuh ngebagel kan gitu ya. Jadi kayak Iya, udah ya udah dipendem, dipendem dipendem banget gitu gitu kan, dan akhirnya keluhan-keluhan kecil meledak. tuh dipendem, dan akhirnya ngerasa ya kamu tuh gimana mau nyelesain masalah yang lebih gede, Iya, urusan kecil aja tuh nggak bisa dirubah gitu. betul, Bisa jadi betul. kayak gitu kan, Iya sih, statementnya tuh muncul betul. gitu. Makanya eh perlu untuk kayak ya dibahas aja gitu. Contoh gini deh, ini kita lah ya sedikit buka mungkin dari kita juga. Hmm, di awal-awal pacaran tuh, nggak di awal sih, saya lebih ke kayak udah mulai sering ke rumah atau sama orang rumahmu gitu kan. Ini cukup mengagetkan sebenarnya ketika Apa tuh? ketika perkara perkara kentut Iya, perkara kentut itu di rumah Ratu ini tuh kayak selumrah itu aja gitu, mau dimanapun ada iya, siapapun betul. gitu kan, bahkan saling saut-sautan gitu ya. Itu udah kayak habit keluarga besar banget tuh kayak Iya gitu. gitu. Dan sebenarnya ya nggak apa-apa lah mungkin sama orang dekat juga. Dan pun ketika misalnya aku kaget dengan itu tuh, eh Ratu dan keluarga selalu beralibi bahwa ya biarin itu, kalau misalnya kita nggak kentut tuh nggak sehat gitu Iya, kan. kentut tuh mahal tahu guys. Cuman ternyata hal itu tuh di keluarga aku tuh sebenarnya benar-benar tidak sama sekali Iya, gitu, iya, iya. silent aja gitu. Bahkan sampai si mama gitu, ini si mama di rumah Iya. tuh kentut tuh nggak bisa keluar kalau ada orang lain. Bahkan dia kalau mau kentut apa tuh benar-benar kayak menyediakan waktu untuk nungging di kamar dikunci gitu kan, biar keluar anginnya semua gitu. Karena kalau udah di luar itu ada orang, ada siapa tuh
nggak bisa gitu. Iya betul. Dan itu kebiasaan dari kecil yang ternyata aku juga Hmm. melakukan itu gitu kan. Kan nggak kebayang ya ntar aku sama Ratu udah nikah nih, terus Ratu dengan kebiasaannya, terus kita lagi stay di rumah aku, di rumah orang tua aku gitu kan. Terus dia kentut aja gitu, kan si mama tuh langsung, kamu itu istri tuh gitu, kenapa kentutnya gini? Padahal Tidak. padahal di kamunya sendiri sebenarnya itu kan ya wajar-wajar aja di Iya. keluargamu gitu. Pun kalau misalnya aku ya untungnya gitu ya, untungnya aku sudah pernah tahu dan sudah mulai terbiasa, bahkan Mm-mm. sudah mulai eh join the club juga gitu kan, sudah mulai bisa membiasakan diri untuk menyauti Menyauti. bunyi-bunyian itu gitu kan. Tapi kalau misalnya uh, bukan tidak mungkin itu tuh gitu jadi konflik yang Iya ya seenggaknya betul. tadilah misalnya si mama gitu kan nanya, Ratu kenapa gitu, kan ini teh lagi banyak orang main kentut-kentut aja gitu. Padahal mungkin ya banyak orang juga nggak yang gimana gitu ya, kayak Iya. cuman keluar ya papa mama misalnya udah kayak gitu. Itu juga jadi menarik sebenarnya, kebiasaan-kebiasaan yang jadi Mm-mm. menarik. Terus kadang ada juga sih, misalkan kalau kita waktu baru awal-awal kenal atau misal pacaran tuh kita nggak menampilkan apa adanya diri kita gitu. Misalnya kita tuh sebenarnya orangnya A, tapi karena malu, karena apa akhirnya ditahan-tahan, terus itu tuh yang bikin kaget di kemudian hari itu juga kadang muncul tuh Bang yang kayak Ya gitu. betul betul, Mm-mm. karena ya kasarnya gimana pun juga gitu ya, ketika kita pendekatan sama eh ya calon gitu kan ya, kita Ya. kan pasti ngerasa perlu untuk memunculkan yang terbaik gitu, Heeh. perlu jaga manner, perlu eh ya ngatur lah diri tuh, ngatur nggak yang sepolos itu aja diliatin gitu. Mm-mm. Itu lumrah banget kan kita untuk Mm-mm. menjaga Mm-mm. first impression lah gitu ya, yang Mm-mm. terbaik. Tapi seringkali ketika itu memang sudah masuk waktunya, ekspektasi kita yang dibentuk waktu awal tuh runtuh aja Nah gitu. itu ya ekspektasi ya, balik lagi ya. Kaget gitu kan, Heeh. yang sebelumnya mungkin waktu pacaran masih ketawanya tuh gitu kan, nutup mulut gitu kan, tiba-tiba udah kawin ngakak Ngakak ya. selebar-lebarnya atau Ya apa gitu. betul. Bukan nggak mungkin hal-hal kayak gitu juga jadi Mm-mm. bikin ilfeel dan jadinya berkonflik juga gitu. Walaupun tadi ya aku rasa sih itu nggak akan jadi eh, faktor utamanya perpecahan. Itu tuh jadi kayak bumbu-bumbu perpecahan yang lebih besar ketika memang ada konflik yang lebih kompleks gitu, dan Iya. ditambah-tambahin tuh sama si bumbu-bumbu itu tuh. Iya betul. Kamu tuh nggak pernah serius ya mikirin keluarga misalnya, ketawa kamu aja ngakak kayak gitu, nggak kayak waktu pacaran misalnya gitu. Padahal mungkin masalahnya sih apa gitu ya, masalahnya memang Iya. memang besar gitu, tapi hal-hal gitu tuh bisa ditambah-tambahin gitu. Betul. Itu yang jadi menarik perkara habit gitu Mm-mm. kan. Mm-mm. Dan seperti bahasan-bahasan sebelumnya di podcast calon mantan tuh ya kita ngobrolin ini lah gitu, ngobrolin hal-hal yang bisa kompromiin gak ya, bisa Iya. kompromiin gak ya gitu. Mm-mm. Mm-mm. Bahkan ada tahap dimana si habit itu tuh mulai terbiasa dan akhirnya mulai ya udahlah. Heeh. Oke, kalau ngomongin habit lagi yang krusial tuh kayak kamu morning person atau lebih seneng kerja malam hari atau bangun pagi, bangun malam, bangun siang gitu atau Ya kayak kayak gimana tuh kan misalnya juga ya. eh bangun pagi gitu kan Mm-mm. ya, karena gini ya, kalau misalnya habit tuh aku seringnya ke kamu kayak misalnya ya, tapi aku mah kalau di rumah tuh kayak gini tahu, Iya. aku tuh biasanya di rumah tuh kayak gini, tapi di sini beda ya gitu kan. Heeh, heeh. Sering kan tuh muncul, dan akhirnya memang ya gimana ya, kita lingkungan terdekat pasti keluarga, rumah gitu kan, dan akhirnya habit-habit itu muncul dari sana. Kalau ngomongin tentang morning person atau enggak, aku sih bisa dibilang ya morning person lah. Mm-mm. Eh, Lebih ke bisa memilih kapan harus bangun pagi, kapan harus ya udah ini masih bisa tidur gitu kan. Hmm. Jadi nggak sesulit itulah gitu. Terus ya berhubung untuk tidurnya juga Cepet cepat, gitu ya. nggak yang suka begadang juga gitu kan, jadi sebenarnya bisa tercukupi, dan
ya udah. Mhm Nah, ini mhm. pun kan sebenarnya akan jadi masalah ya gitu. Kayak Mhm. kita udah bangun terus eh ternyata pasangannya belum gitu kan. Belum Iya. lagi nanti konflik baru lagi kalau misalnya di rumah. Eh ini habit kita bahasan habit kita kali ini masih habit antara kita berdua ya. Mhm. Tapi nanti kalau Iya misalnya bener udah juga ya. yang lain-lain, kita harus Mhm. kita harus berkompromi sama habit-habit yang lain juga. Entah itu Iya. tinggal di mertua gitu Nah kan. itu tuh bakal jadi PR ya kalau kita masih satu atap dengan mertua misalnya gitu atau sama orang tua Iya gitu. betul Kak, karena habit kita juga di samping kita kompromiin satu sama lain di dalam Mhm. pasangan kita juga harus berkompromi sama habit-habit Iya. yang lain dan itu tuh nggak bisa dikesampingin gitu. Iya, dan itu kayaknya levelnya makin naik lagi nggak sih gitu karena bukan cuman kitanya aja nih gitu Iya, udah apalagi kalau nyangkut misalnya orang ya banyak. bocoran aja gitu ya, kalau misalnya sama orang tua, Ya. kita sih masih bisa kita umur 20-an gitu kan ya. Mhm. Kita terbentuk dari 20 sekian tahun yang lalu eh dan ya insya Allah kalau panjang umur kita punya punya waktu untuk saat mungkin gitu kalau untuk merubah atau mungkin bikin habit baru berdua Mhm yang memang mhm. akhirnya kita bisa sepakatin dan diterima satu sama lain. Tapi kalau udah sama orang tua, ya anggaplah orang tua udah 50 tahunan, Mhm. itu udah nggak bisa itu Iya udah kayak betul. eh mutlak lah gitu yang Iya. mereka habit mereka tuh kita nggak bisa. Mama tuh harus gini, harus Apalagi ngikutin di aku. lingkungan otoritasnya mereka kan gitu di Betul, rumahnya betul. Apalagi udah gitu. di rumahnya ya. Iya betul. Mau nggak mau lah itu. Mhm mhm. Kita harus ngikutin mereka. Tapi itu pembahasan khusus Kayaknya lainnya lah menarik yang nanti lagi ya itu kita ya pembahasan itu kita ya. kita bahas gitu kan karena itu yang jadi deg-degan juga sebenarnya Iya gitu. betul. Tapi itu ya teman-teman Mhm. pendengar semuanya juga gitu ya kita lebih ke ya aku sama Ratu juga bersepakat dengan hal ini kita pengen coba obrolin lagi Mhm. bahkan kayak kalau di kita tuh ini sih kayak perihal makan tuh Mhm. perihal eh aku tuh nggak bisa makan yang berkuah gitu kan ya Mhm, atau betul. misalnya kayak cara menggunakan alat makan tuh aku tuh nggak bisa nih misalnya hmm, si yang namanya sendok sharing gitu ya untuk Mhm. beberapa menu makanan tuh nggak bisa Iya. gitu yang kayak gitu juga sebenarnya perlu perlu disampaikan dan ya udah perlu diketahui gitu sama pasangan gitu Mhm, betul. kayak ya ini kayak misalnya aku di rumah gitu ya dulu sering banget tuh mama sama papa suka ada ribut-ribut kecil perkara nasi panas karena ya mungkin ya nggak suka gitu nggak Iya. bisa gitu tapi ya di waktu-waktu tertentu gitu memang disediakan dan itu jadi ya ribut-ribut kecil yang sebenarnya Mhm. bisa muncul gitu dari hal-hal Menu-menu kayak gitu makanan gitu ya, apa yang iya kita suka, apa yang nggak suka gitu betul ya kan? betul itu juga sebenarnya bisa dikomunikasikan untuk Mhm. eh ya udah tahu aja gitu. Mhm. Aku sukanya gini, aku nggak sukanya gini gitu. Terserah mau pasangannya nanti gimana ngeresponnya, yang penting kita coba sampein gitu ya. Heeh, Mhm bener gitu mhm mhm. sampein entah itu nantinya eh ya memang disediain untuk khusus gitu kan ya Iya ini suami aku nggak bisa ini gitu istri iya. aku juga kalau misalnya diajakin itu nggak bisa gitu Mhm ya udah kita punya mhm punya list itu aja gitu jangan sampai kita nggak tahu tuh mhm. nggak tahu sama sekali dan akhirnya jadi eh, blunder munculin konflik-konflik kecil percikan-percikan kecil Mhm. yang bisa jadi eh, api besar gitu nantinya gitu itu yang Mhm mhm. harus disepakati dan ya dikomunikasikan lah gitu. Disadarkan juga lah ya. Cuman tadi sih aku bener-bener pengen karena proses merubah itu tidak mudah Iya betul sehingga teman-teman. kita ekspektasi ke pasangan juga nggak boleh yang super cepat gitu. Mhm. Nggak lantas misalnya di hari ini kita ngobrol, Bilang, mhm. bilang terus Sebulan kemudian berubah gitu ya. betul gitu kan. Nggak Ya kalau mungkin. sebulan kemudian juga belum Belum tentu gitu kan. tentu, Tapi iya. seringkali banyak yang mintanya jauh lebih cepat. Kamu tuh minggu 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 lalu udah aku bilang kayak gini kenapa minggu sekarang masih melakukan hal itu nggak Iya. bisa dong bos. Aduh, 20 tahun misalnya 30 tahun udah kebentuk begitu ya gitu ya. Iya nggak bisa langsung Butuh tiba-tiba proses. berubah ya Mhm. normalnya aja gitu ya normalnya ketika
perilaku itu dibangun sekitar 30 tahun yang lalu, berarti ketika harus muncul lagi tingkah laku yang baru, ya sekitar 30 tahun lagi gitu. Ya kalau Apalagi hitung-hitungan iya, gitu ya, walaupun manusia tidak selemah itu gitu iya. untuk dorongan berubah gitu ya. Apalagi dengan apa caranya yang nggak bikin enak gitu kan. Iya bener Boro-boro dia kalau, mau berubah. nah itu dia gitu kan, udah meminta gitu kan, tapi caranya nggak Iya, enak, ya betul. ngapain, aku juga nggak mau berubah sebegitunya gitu. Orang aku sudah Mm-mm. membentuk ini selama bertahun-tahun gitu kan, nggak bisa Mm-mm. cepat berubah. Gitu sih gitu. Nah, Ya. kalau untuk obrolan yang tadi sih sebenarnya kita seharusnya udah clear sih gitu, kayak Hmm. masalah waktu ya sekarang memang sering disampaikan masalah tadi emosi kalau lagi sensitif si kulitnya gitu kan ya. Atau misalnya tadi tuh masalah habit-habit kecil yang mulai dari cara makan lah, perkentutan, atau urusan bangun pagi atau Iya. enggak, sebenarnya kita harusnya sih udah clear ya. Cuma nggak tahu nih yang lain ada lagi nggak kamu? Nah, ada lagi nggak ya gitu? Kita nantikan Atau mungkin hari-hari kalau lanjutan. kalau memang beresiko ya Mm-mm. nggak usah dipodcastin lah ya. Oke, kita belakang layar aja ya ngobrolnya. Enak juga dong. Duh, ngomongin kentut kayaknya pengen kentut nih. Boleh yuk kita kentut dulu. Cuman barangkali kebiasaan pendengar juga tidak sama dengan kebiasaannya Iya, kamu gitu kan. betul Jadi kita juga. saling menghormati saja. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye. Oke, bye.